Perkenalkan, nama saya Bambang Yunarto, dosen matematik di Universitas Wisnuwardana Malang. Saya mengajar mata kuliah model pembelajaran, dalam hal ini materinya problem solving. Dan capaian pembelajarannya yaitu menguasai konsep matematik yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran matematik yang berkarakter berbasis teknologi dan budaya. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang perencanaan dan pelaksanaan riset atau penelitian pendidikan matematika. Yang berikutnya adalah menguasai kompetensi guru. Untuk CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat, proses evaluasi diri, serta mampu membuat perangkat pembelajaran di satuan pendidikan dasar, menengah, serta untuk studi lanjut. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan tertentu. Secara umum, pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Untuk bahan kajian yang kita tuju adalah dalam hal ini adalah problem solving. Untuk buku-buku yang kita pakai yaitu Eigen, Strategy for Teacher Information Processing Model in the Classroom, Robert Hudoyo, tim penyusun bahan ajar matematik SLP dan SMU, Slavin, Robert, Cooperative Learning, Theory Research and Practice. Begitu juga pertemuan dalam kuliah ini ada 16 tatap muka, 7 tatap muka teori, 1 tatap muka UTS, dan 7 tatap muka kedua adalah teori, 1 tatap muka UAS. Begitu juga dalam hal ini ditambah dengan tugas terstruktur, mengumpulkan tugas terstruktur. Dari situ juga bahwa daftar kehadiran itu minimal 90%, maksimal 100%. Untuk selanjutnya kita paparkan materi problem solving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Baik, hari ini kita ketemu, kita kuliah dengan mata kuliah problem solving. Tetapi sebelum kita memasuki materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita terima membawa keberkahan. Doa mulai. Selesai. Dan untuk selanjutnya kita absen dulu. 1. Dian Rambu ada? Oke. Klaisa, terus Manafik, Joanita ada, Marisa, Sultan,
Samuel, Hadir Pak. Ananda, Delis, Octavianus, Muhammad Dafa, Firda, Anggun, dan untuk selanjutnya kita sekarang ke materi problem solving. Dari sini bahwa pernahkah kalian dengar kalimat ini, problem solving? Pernah dengar enggak kira-kira? Pernah? Pernah ya? Apa? Kira-kira apa yang kalian dengar problem solving itu apa gitu loh? Apa Mbak? Ya? Oh belum tahu, belum tahu. Ada yang tahu kira-kira dari sini? Problem solving itu proses yang melibatkan suatu analisis atau penyelesaian masalah untuk mendapat sebuah tujuan. Untuk mendapat sebuah tujuan. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Samuel, ada yang pendapat lain? Problem solving adalah suatu pendekatan yang melibatkan keaktifan siswa dalam suatu pembelajaran di kelas. Oke, bagus juga. Yang lain? Dani? Oke, baik. Ini itulah yang dikatakan problem solving. Dari sini juga boleh beda pendapat. Tetapi dari tadi itu maka kita simpulkan, ya. Kita simpulkan bahwa problem solving itu merupakan suatu pendekatan pengajaran yang menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Itulah yang dikatakan problem solving. Jadi apa? Peserta didik itu siapa? Siswa. Ini konteks bagi peserta untuk belajar tentang cara berpikir kritis. Jadi kita belajar untuk pengetahuannya lebih luas. Begitu juga apa tujuannya? Tujuan penggunaan dari my problem solving itu apa? Ini tujuan yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Ya, mengembangkan kemampuan berpikir apa? Yaitu terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Metode itu melatih peserta didik dengan pendekatan atau cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan memecahkan masalah. Jadi masalah itu untuk memecahkan sebuah masalah itu peserta didik ada langkah-langkahnya. Dari situ juga yaitu memberikan kepada peserta didik untuk pengetahuan dan kecakapan yang lebih praktis, yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Kenapa? Jadi agar kalian lebih pintar, agar pengetahuannya lebih luas, agar lebih kritis. Begitu juga dari metode-metode problem solving itu memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara memecahkan masalah dan kecakapan untuk komunikasi yang diterapkan keputusan terhadap untuk menghadapi masalah lainnya di dalam masyarakat. Jadi problem solving itu tidak hanya untuk sekolah saja, untuk di kampus saja enggak. Ini bisa juga nanti diterapkan pada masyarakat. Itu tujuannya. Dan di situ juga manfaatnya apa? Manfaat dalam problem solving itu apa? Ada, kalau ada tujuan ada manfaat. Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir di sini bahwa problem solving melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, kreatif dan menghadapi berbagai tantangan.
Apa tantangan sekarang? Tantangan dalam kehidupan sehari-hari di sini semakin sulit. Tapi tidak ada kata sulit karena di situ bisa terpecahkan oleh ini. Dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dari meningkatkan kemampuan berpikir kritis, proses pemecahan masalah di situ siswa belajar untuk mengevaluasi, mencari informasi, identifikasi, asumsi dari situ juga, dan nanti arahnya kita membuat kesimpulan. Jadi prosesnya dulu. Dari situ juga bahwa dalam problem solving kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Begitu kita bisa memecahkan masalah, maka kita bisa lebih pede dalam menyelesaikan meningkatkan kepercayaan diri dimanapun berada. Kalau kita sudah bisa memecahkan masalah, maka kita nilai plus, yaitu kita lebih pede, satu tingkat kita lebih pintar dari pengetahuannya. Di situ juga bahwa meningkatkan kemampuan belajar. Jadi selalu belajar. Apa? Problem solving membantu siswa untuk belajar secara aktif. Ya, secara aktif dan mandiri. Dari situ juga serta mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hari. Selalu berpikir terus, selalu belajar untuk mengatasi suatu masalah, untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini manfaatnya. Adakah yang punya pendapat manfaat problem solving kira-kira? Selain 4 ini, adakah yang punya gambaran? Boleh kan? Kalian sebagai mahasiswa, ya boleh punya pendapat lain. Nah, dari situ juga bahwa ini manfaatnya. Terus penerapannya bagaimana? Nah, penerapan problem solving di sini, penerapannya, ya di sini, yaitu problem dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Bisa juga di pendidikan, bisa juga di pekerjaan, bisa juga di kehidupan sehari-hari. Karena tiap tiap detik permasalahan itu ada. Ya, tiap waktu, tiap detik ada masalah. Dari situ juga, misalkan dalam pendidikan, dalam pendidikan problem solving itu dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi fokus pada berpikir kritis kalau gitu bagusnya. Pengetahuan ditambah berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Makanya kalian belajar. Pak, belajar saya belajar tambah merasa sulit, Pak. Kadang saya sering belajar tapi merasa bodoh. Ada enggak seperti itu? Belajar seperti kalau kalian sudah merasa kurang, berarti itu kalian sudah jadi anak pinter, mahasiswa yang pinter. Kalian sudah mau belajar, berarti sudah mau menuju satu tingkat pinter. Kalian sudah tahu kekurangan saya ini, berarti kalian sudah pinter. Itu tanda-tanda orang pinter di situ. Tahu kekurangan, tahu kemampuan. Dari situ juga itu dalam dunia pendidikan. Tetapi dalam dunia kerja, problem solving itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan tujuan organisasi. Coba Mbak, saya mau ke ini. Dalam pendidikan itu Mbak, permasalahan tiap hari dalam dunia pendidikan apa kira-kira? Apa Mbak? Apa yang permasalahan tiap hari kira-kira?
Yang kamu alami apa gitu? Pernah punya masalah dalam kuliah, dalam mengerjakan tugas? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Kuliah pernah mengalami masalah? Pernah mengalami titik jenuh? Pernah. Pernah mengalami jengkel? Pernah mengalami enggak bisa? Ya. Pernah. Terus apa yang kamu lakukan kalau seperti itu? Kan gitu kan ya. Untuk mengatasi, kalau seperti itu apa yang kamu lakukan? Mencari solusi. Mencari solusi. Kalau solusinya bagaimana seperti itu? Iya, mencari solusi, oke. Solusinya bagaimana kalau gitu? Kita dalam dunia pendidikan. Berpikir kritis ya. Apa? Solusinya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Melakukan kegiatan lain, Iya? contohnya mendengarkan musik. Oke. Contohnya itu. Ada yang lain? Untuk mengurangi titik jenuh. Problem solving itu sebetulnya. Pada diri sendiri. Pada teman-teman. Nanti kita aplikasikan pada murid-murid. Kan gitu ya. Sebelum ke murid-murid kita ke teman-teman dulu aja. Yang lain apa Mbak? Iya. Oke. Untuk mengurangi titik jenuh. Oke, iya. Terus Mas, apa kira-kira? Main game. Kalau kamu, Den, apa Den? Enggak apa-apa, kan punya masalah sendiri-sendiri. Tapi ini problem dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kita untuk siswa. Pak, bagaimana kalau kita? Loh, mbak-mbaknya, masnya kan juga mahasiswa juga. Kan punya masalah juga. Bagaimana cara ngatasi di situ? Dan bagaimana kalau siswa? Nah, ini berpikir kritis. Begitu juga dalam dunia kerja. Dan dari situ, contoh dalam penerapan dalam pembelajaran. Ini, metode problem solving. Dan dalam pembelajaran melibatkan dalam proses pemasaran yang nyata dan atau simulasi. Kerjakan bareng-bareng. Problem solving itu diskusi. Boleh, diskusi boleh. Ya, antar kelompok. Terus guru dapat memberikan masalah yang menantang, kemudian membimbing siswa melalui langkah-langkah problem solving untuk mencapai solusi. Jadi begini, guru murid itu dikasih masalah, gurunya hanya sebagai pendamping. Nanti guru tetap bisa membantu memecahkan masalah itu. Sebelum siswa memecahkan masalah, guru jangan dulu, jangan dulu gurunya. Biar si siswa pengetahuannya bertambah, dia biar berpikir kritis, belajar memecahkan masalah. Setelah itu guru hanya sebagai pendamping, bisa mendampingi saja. Dan bisa menyimpulkan, sampaikan ke diskusi itu, guru sebagai pendamping juga. Ya, dari situ juga ada tiga ciri utama dalam pemecahan masalah. Tiga ciri utama. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi pemecahan masalah ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Kalau tidak ada kegiatan, mana ada masalah. Jadi syaratnya apa? Ini pemecahan ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan. Begitu juga aktivitas pembelajaran diarahkan untuk penyelesaian masalah. Jadi siapa yang bekerja di sini? Siapa yang bekerja? Siswa. Dari situ juga
Siswa yang bekerja. Yang membuat masalah siapa? Yang memberi masalah siapa? Guru. Yang memberi masalah guru, memberi atau memancing? Memberi atau memancing? memberi, memancing. Memberi dan memancing. Memberi motivasi juga ya. Dari situ juga aktivitas diarahkan untuk menyelesaikan pemberi. Kalau memang tidak ada, kasih pancing aja agar siswa bisa berkembang. Dan begitu juga pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah. Pendekatan secara ilmiah itu yang merupakan pendekatan yang paling kuat. Dasarnya apa? Pendekatan ilmiah itu dasarnya apa? Dari dasar berpikir kritis, dari dasar pengetahuan. Makanya sebagai mahasiswa harus sering belajar dan belajar. Dari situ juga ada 5 langkah dalam pembelajaran problem solving. 1, definisikan dulu, mendefinisikan masalah. Ya, mendefinisikan masalah itu yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang materinya di situ yang menarik. Dari situ. Jadi materi yang menarik untuk dibahas sehingga siswa menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Pancing dulu, kasih umpan, materinya yang menarik. Jadi siswanya bisa penasaran sebetulnya ada apa di situ. Dan di situ juga akhirnya dalam kegiatan itu guru bisa meminta pendapat dan penjelasan tentang materi yang menarik untuk dibahas dan dipecahkan. Katakan begini, materi yang terbaru itu apa sekarang? Masalah sekarang itu apa? Itu kita bahas. Kalau bisa masalah-masalah yang terbaru aja. Jadi diusahakan masalah terbaru, tetapi siswanya, gitu Mbak, siswanya seakan-akan sudah ada gambaran dulu masalah itu. Maksudnya begini, sebenarnya masalah itu tidak bisa terpecahkan, tetapi begitu dia memecahkan masalah, dia akan senang juga. Yang kedua, diagnosis masalah itu. Apa masalahnya? Yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah peserta yang menganalisis berbagai faktor. Ya, dari faktor-faktor itu yang bisa menghambat maupun yang mendukung dalam penyelesaian masalah itu. Dan yang ketiga dalam merumusan masalah. Yang keempat, menentukan dan menetapkan strategi. Bagaimana cara merumuskan masalahnya? Gitu Mbak ya. Bagaimana cara merumuskan masalahnya? Yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan pada tahapan-tahapan tertentu. Ya, dari situ juga terus menentukan, melakukan evaluasi. Dan pembelajaran problem solving itu diterapkan manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai, memahami secara penuh. Dan yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru yang mengenal adanya perbedaan antara fakta. Adakah yang tanya? Adakah pertanyaan? Ya. Ya. Apa saja tantangan dalam penerapan problem solving dalam pembelajaran? Oke. Ada yang bisa kira-kira? Tantangan dalam pembelajaran. Adakah yang bisa kira-kira, Mbak? Yang pertama, apa kira-kira tantangannya? 1, menurut Mbaknya? Kalau menurut saya kurangnya
kurangnya kepercayaan diri dan penguasaan materi. Yes. Yang kedua, adakah tantangannya? Enggak apa-apa. Dani? Apa Dan? Enggak apa-apa. Kamu Mbak, apa Mbak? Iya. Oke. Yang lain, Mbak, apa Mbak? Keterbatasan informasi yang dapat menghalangi pemahaman yang mendalam tentang masalah. Oke. Oke, bagus. Itulah tantangan-tantangan dalam problem solving. Oke, cukup. Saya akhiri sekian. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, apa kesimpulan di kuliah ini? Apa kesimpulan ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba kesimpulan dari diskusi ini. Satu. Coba apa kesimpulannya ketemu hari ini? Pertemuan ini. Yang pertama, yang kamu dapatkan. Satu dua kata aja. Bisa mengetahui apa itu problem solving. Oke, bagus. Samaan Mas? Yang dari dulu mengetahui apa itu pembelajaran solving, sekarang sudah ada gambaran sedikit. Ya, Mbak. Apa Mbak? Kesimpulan hari ini? Guru memberikan masalah lalu siswa Ya. dapat menyelesaikan masalah. Oke. Terima kasih sudah ada kesimpulan. Sudah tahu kesimpulan? Cari kesimpulan masing-masing dari dari yang tadi itu. Bisa menyimpulkan ya. Baik, saya akhiri sekian dalam kuliah hari ini. Sukses semuanya. Semoga ilmu yang kita berikan kan kalian menerima dan membawa keberkahan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.